Shalom anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Mapel berharap kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam belajar walaupun saat ini kalian masih tetap belajar dari rumah ya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran baru setelah kalian mengikuti PTS. Nah, hari ini kita akan belajar lagi ya. Sebelum belajar kita akan berdoa dulu, semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami mau kembali belajar Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari yang cerah Tuhan berikan kepada kami, juga kesehatan Tuhan. Bapak yang baik, saat ini kami akan memulai pembelajaran kami yang baru. Kiranya Tuhan yang berkati kami, berikan kami roh kecerdasan juga dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran yang ke-10. Kalian buka buku paket kalian. Itu temanya adalah bersekutu, bersaksi, melayani. Jadi 3 hal ya. Bersekutu, bersaksi, melayani itu adalah 3 tugas dari murid Tuhan Yesus ya. Oke, kita akan mulai. Kalian buka buku paket kalian halaman 133 ya. Memang akan baca, kalian perhatikan buku paketnya. Daniel adalah salah seorang dari bangsa Israel yang takut akan Tuhan. Ia tinggal di tanah pembuangan Babel. Ia rajin sekali berdoa dan menjalankan hidupnya sebagai penyembah Allah Israel yang taat. Raja di Babel saat itu bernama Darius. Dia sangat suka kepada Daniel sebab Daniel begitu baik dan bijaksana. Darius memilih Daniel menjadi penguasa utama dalam kerajaannya. Hal ini membuat orang lain dalam kerajaan Babel ini iri hati kepada Daniel, sehingga inilah yang mereka perbuat. Ya, kita baca lagi di halaman 134. Mereka pergi menemui Darius dan berkata, "Kami telah sepakat ya Raja, supaya tuanku mengadakan suatu hukum yang menyatakan bahwa selama 30 hari tidak seorang pun boleh berdoa kepada suatu Allah atau kepada manusia kecuali kepada tuanku Raja. Jika ada yang tidak menaatinya, maka ia harus dicampakkan ke tempat singa." Darius tidak tahu apa sebabnya orang-orang ini menginginkan hukuman seperti itu. Namun ia menganggapnya baik, maka ia pun menyuruh supaya hukum itu ditulis. Sekarang hukum itu tidak dapat dicabut lagi. Ketika Daniel mengetahui adanya hukum itu, ia pergi ke rumah dan berdoa sebagaimana biasa. Daniel setiap hari berdoa 3 kali kepada Tuhan sebagai aturan bangsa Israel dalam Daniel 6 ayat 10. Ini adalah suatu kebiasaan yang baik dan perlu kamu tiru ya. Kita tiru ya, 3 kali sehari berdoa. Orang-orang jahat itu tahu. Orang-orang jahat tadi tahu bahwa Daniel tidak akan berhenti berdoa kepada Allah Israel. Mereka senang sebab kelihatannya rencana mereka untuk menyingkirkan Daniel berjalan baik. Ketika Raja Darius mengetahui alasan sebenarnya sehingga orang-orang ini ingin mengadakan hukum tersebut, ia sangat menyesal. Namun ia tidak dapat lagi mencabut hukum itu, sehingga ia terpaksa memberi perintah supaya Daniel dicampakkan ke dalam gua yang diisi singa yang kelaparan. Namun Raja berkata kepada Daniel, "Semoga Allah yang kau layani menyelamatkan engkau." Darius begitu bingung sampai ia tidak dapat tidur malam itu. Besok paginya ia berlari ke gua singa. Ia berseru dengan keras, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau layani sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Allah mengutus malaikatnya, Daniel menjawab, "dan menutup mulut singa-singa lapar itu sehingga aku tidak diganggunya." Raja sangat gembira. Ia memerintahkan supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Kemudian ia memerintahkan supaya orang-orang jahat yang mencoba menyingkirkan Daniel dicampakkan ke tempat singa. Belum lagi mereka sampai di dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka. Raja Darius menulis kepada semua orang yang ada dalam kerajaannya, "Bersama ini kuberikan perintah bahwa semua orang harus menghormati Allah Daniel. Dia melakukan mukjizat-mukjizat yang besar. Dia telah menyelamatkan Daniel dari singa." Itu adalah bagaimana Tuhan Allah menyelamatkan orang yang setia kepadanya. Berdoa, bahkan Daniel berdoa sehari 3 kali ya. Oke, itu cerita tentang Daniel. Kita akan bahas tentang materi, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang bersekutu. Tujuan kita bersekutu adalah supaya kita semakin mengenal Allah yang benar, sehingga kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah melalui ibadah-ibadah kita. Alasan kita bersekutu adalah karena Allah sumber hidup kita yang layak dipuji dan disembah. Alasan kita kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Coba Dia Allah yang mati.
Bagaimana kita bisa memuji Allah yang mati? Iya nggak? Ya kan? Nah, makanya karena Dia adalah Allah yang hidup, kita layak untuk memuji dan menyembah Dia. Ya, Tuhan Yesus menggambarkan hubungan kita dengannya seperti pokok anggur dan ranting-ranting dalam Yohanes 15 ayat 5. Ranting-ranting harus tetap tinggal di dalam pokoknya kalau mau hidup, bertumbuh dan berbuah di luar Allah, kita mati. Itu adalah hukumnya. Itu adalah kalau kita seperti pohon dan ranting. Kalau ranting dipatahkan, pohon itu tidak akan berbuah. Tapi kalau ranting tetap tinggal dalam pohon, bertumbuh bersama-sama, maka akan tumbuh subur, berbuah lebat, ya. Koinonia berasal dari bahasa Yunani, koinon, yang berarti bersekutu, persekutuan, atau bisa juga teman dalam bersekutu. Dalam Kristus, Allah datang dan menemui manusia. Dalam Perjanjian Baru, kata koinonia mempunyai beberapa pengertian, seperti bersama-sama dengan orang lain dalam sesuatu. Itu dalam Lukas 5 ayat 10. Arti yang lain yang bisa serupa dengan mengambil bagian dalam penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan perjamuan kudus dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Koinonia juga bisa berarti sebagai persekutuan penuh, seperti dalam Galatia 2 ayat 9. Pada ayat tersebut digambarkan bahwa Rasul Paulus dan Barnabas berjabat tangan sebagai tanda persekutuan dan diterima secara penuh dalam persekutuan yang dijadikan oleh imam bersama kepada Kristus. Hal itu adalah tanda hubungan erat antara kedua belah pihak, bahwa mereka bersekutu dalam Kristus. Jadi, persekutuan mereka mempunyai dasar dan tujuan yang berasal dari Kristus. Dasar dan tujuan ini tidak dapat diganti dengan tujuan dan dasar yang lain. Jikalau persekutuan ini mengganti dasar yang sudah ditetapkan oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan ini kehilangan hakikatnya. Koinonia adalah persekutuan jemaat di dalam Kristus. Walaupun banyak anggota, tetapi membentuk satu tubuh Kristus. Di dalam koinonia ini tidak hanya sekedar bersekutu, tapi kita memberitakan Injil kerajaan Allah melalui kesaksian atau marturia maupun pelayanan atau diakonia di mana saja kita berada. Ya, ada berapa bahasa Yunaninya ya. Tadi bersekutu itu adalah koinonia, kesaksian adalah marturia, dan pelayanan adalah diakonia. Ya, yang B kita akan belajar bersaksi. Kita hidup sekarang ini memang bukanlah saksi mata dari karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, tetapi kitalah saksi keyakinan. Dengan demikian hidup kita pun harus diwarnai dengan keyakinan itu. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus pun mengutus murid-muridnya ke dalam dunia dalam Yohanes 20 ayat 21 supaya kabar baik diberitakan. Tugas tersebut saat ini diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya dengan karunia masing-masing agar dapat diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan. Dalam Matius 5 ayat 13-16 dikatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah dia diasinkan? Kalau garam jadi tawar, bagaimana diasinkan lagi? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bersaksi berarti kita memiliki hati yang berbelas kasihan, memandang orang lain sebagai saudara, hidup ramah dan penuh perhatian, terutama dalam menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Jadi, garam berarti mempertahankan hidup dalam kebenaran firman Allah, tidak turut melakukan kejahatan, dapat memberi rasa damai, sukacita, ketentraman dalam setiap pergaulan. Menjadi terang adalah menjadi diri seperti matahari yang terangnya betul-betul menerangi dunia, dan seperti lilin terang yang kecil tetapi mampu menerangi. Terang yang berfungsi menuntun dalam kebenaran dengan perbuatan baik yang memuliakan Tuhan, agar lewat kita orang mengenal siapa Tuhan kita. Sudahkah kita melakukan tugas ini? Kita menjadi garam, bisa dirasakan orang keberadaan kita jadi berkat, menjadi terang, bahwa lilin yang kecil dapat menerangi seluruh ruangan. Jadi kita yang kecil, kita yang saat ini mungkin kalian masih kecil-kecil, tapi dapat bisa menjadi berkat buat orang lain dimanapun kalian berada. Oke, memang yakin kalian bisa melakukannya ya. Yang C, kita akan belajar melayani. Melayani dalam bahasa Yunani yang disebut diakonien.
yang artinya memperhambakan diri atau mengabdi. Hal itu adalah suatu sikap dan perbuatan yang kita lakukan berdasarkan kasih. Seseorang yang melayani memiliki sifat rendah hati, sabar, setia, dan rela berkorban. Melayani tidak hanya kepada Tuhan, tapi juga sesama. Itu arti lambang salib, ya, lambang salib. Seseorang yang melayani dengan tulus berarti dia memberi hidupnya dengan sungguh-sungguh, tidak dengan paksaan atau tidak untuk bermegah supaya tidak dianggap sombong, ya. Terus melayani berarti memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan lebih dahulu datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, ya. Tuhan Yesus menyebut dalam Matius 25 ayat 42 sampai 44, berarti berbagai perbuatan seperti memberi makan, minum, memberi penginapan, memberi pakaian, mengunjungi orang sakit dan orang yang berada dalam penjara. Pelayanan adalah maksud dan tujuan orang Kristen terhadap sesama manusia. Pelayanan sekaligus juga menggambarkan cara mengikuti Kristus. Dari pandangan ini Tuhan Yesus menyimpulkan sesuatu yang berhubungan dengan sifatnya sendiri menurut Markus 19 ayat 43 sampai 45 dan Matius 20 ayat 26 sampai 28, bahwa anak manusia yaitu Mesias sendiri tidak datang untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberi nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Diakonia seharusnya menjadi cara hidup jemaat Kristus. Setiap karunia yang kita terima secara berbeda merupakan pemberian yang dipercayakan kepada setiap orang dengan maksud supaya kita mendapat karunia itu, memanfaatkannya dan menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani. Jadi apapun karunia, apapun talenta yang kita punya saat ini, biar kita berikan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, ya. Oke? Yang D, bersekutu bersaksi melayani di Indonesia. Pernahkah kita bersaksi tentang iman kita, tetapi tidak jadi karena takut? Atau kamu tidak bisa menunjukkan perbuatan baik karena dicurigai? Atau justru kamu pernah mengalami atau mendengar cerita tentang kesulitan beribadah dan berjumpa dengan sesama orang percaya karena ada larangan dari pihak luar, misalnya gereja yang ditutup, gitu ya, contohnya. Hal-hal ini wajar terjadi, khususnya di Indonesia yang jumlah orang Kristennya lebih sedikit. Namun, haruskah kita menjadi penghalang? Itu harus menjadi penghalang kita untuk bersekutu, bersaksi dan melayani? Jawabannya adalah tidak. Tidak karena orang menentang kita, orang misalnya penutupan gereja, kita tidak itu menjadi alasan kita untuk tidak melayani, bersekutu kepada Tuhan, tidak ya. Menyaksikan tentang Kristus bisa kita lakukan dengan hal-hal sederhana, misalnya membela teman yang diperlakukan tidak adil, mengatakan sesuatu yang benar, tidak mencontek pada saat ujian, bersikap lemah lembut, mau mengerti keadaan teman lain, menganggap orang lain sederajat dengan kita sebagai manusia ciptaan Allah, menghormati orang yang lebih tua, sopan dan santun, mau bergaul dan membantu teman walaupun dia berbeda latar belakang agama dengan kita, dan sebagainya. Namun bila ada kesempatan membagikan kabar baik bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kepada sesama, tidak usah kamu ragu-ragu. Jadi jangan ragu-ragu ya, beritakan aja tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik loh, dia menolong aku, lagi kami susah, Tuhan Yesus memberikan kami pertolongan. Hal kecil aja kalian kita sampaikan ya. Melayani juga dapat kita lakukan dengan sederhana. Contohnya membersihkan papan tulis setelah pelajaran, mengambilkan air untuk orang tua yang baru pulang bekerja, membantu ibu mengasuh adik, memberikan sisa uang jajan dan membelikan makanan untuk pengemis, menyumbangkan pakaian layak pakai ke panti asuhan atau tetangga yang membutuhkan, dan banyak contoh yang lainnya. Kalau ada kesempatan, bergabunglah dengan komunitas gereja atau orang Kristen dalam pelayanan yang dilakukan, ya. Demikian pula dengan bersekutu. Tuhan memberikan kita hikmat untuk mencari jalan keluar ketika kita mengalami kesulitan. Jika kita mengalami kesulitan untuk bersekutu dengan kelompok-kelompok persekutuan besar, bersekutu dalam kelompok kecil, misalnya kelompok pemahaman Alkitab, persekutuan doa dan persekutuan remaja Kristen. Kita melakukannya bersama-sama keluarga, sahabat, tetangga yang seiman. Ingatlah bahwa persekutuan yang benar itu bukan menyangkut jumlah,
melainkan mengenai kualitas hati orang-orang yang bersekutu. Ingatlah firman Tuhan bahwa di mana ada 2 orang 3 berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Ia hadir di sana. Tuhan siap mendengar dan memberkati kita. Jadi, jadilah pelopor atau teladan dalam merawat persekutuan sejak kamu muda. Allah memahami bahwa kita mengetahui merasa takut, namun kita tidak memiliki alasan untuk tidak bercerita kepada orang lain tentang Kristus secara langsung. Jangan khawatir, Tuhan tidak memerlukan kita melakukan hal besar, mulai menjadi saksi dan lilin kecil saja, karena kuasanya menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Ingatlah kisah Daniel pada awal pembelajaran tadi, ia juga tidak berada pada posisi atau tempat yang nyaman untuk menyembah, bukan? Seperti halnya Allah menolong Daniel, kita pun ditolong Allah dalam situasi kita. Taruhlah kepercayaan kita hanya kepada. Jadi ingatlah, Tuhan akan menolong kita di hal-hal yang terkecil sekalipun. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, Tuhan akan menolong dan mampukan kita. Jadi jangan takut untuk bersaksi, ceritakan tentang kabar baik tentang Yesus Kristus melalui hidup kita. Oke? Nah, yang menjadi tugas kalian pada hari ini, kalian bisa lihat di ayat hafalan di halaman 146. Hafalkan ayat berikut, Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitahukan kepada kamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, ini kalian videokan ke GCR, kirim ke GCR Mem April ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah belajar Tuhan. Biarlah kami mampu bersaksi, kami setia bersekutu, kami setia melayani Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu dalam pembelajaran mereka. Kiranya Roh Kudus yang mampukan mereka Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.